Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa beribadah dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan untuk kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada pagi hari ini saya bagi dua. Yang pertama kita ngaji tafsir, kemudian yang kedua karena kita tidak sampai 1 bulan lagi, 26 hari lagi, kita akan melaksanakan ibadah agung yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Maka sebagiannya nanti saya gunakan untuk berbagi tentang isti'dad atau persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, dan sungguh-sungguh kalian semua mengetahui alladzina i'tadaw, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kali ini khitabnya itu masih orang Yahudi, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang Yahudi, kalian semua tahu persis alladzina i'tadaw, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Alladzina atadaw minkum, di antara kalian fis sabti, yaitu pada hari Sabtu. Jadi kalau menurut tafsirnya Ibn Katsir, ya, dulu itu Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada Bani Israel untuk mengagungkan hari Sabtu dan beribadah di hari Sabtu. Tapi ternyata mereka justru pergi mencari ikan di hari Sabtu. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk mengagungkan hari Jumu'ah. Ayatnya, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau hari Jumat dipanggil azan, maka tinggalkan semuanya, bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk apa maksudnya zikir? Salat. Di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala bilang, wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat 5 waktu itu tujuannya apa? Mengingat Allah. Aqimis salata li dzikri. Fas'au ila dzikrillah itu berarti bukan kita zikir kepada Allah, bukan.
Fas'au ila dzikrillah artinya apa? Maka segeralah sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat Jumat. Kata ulama tafsir, yang ibu-ibu gimana? Ya sholat juga, sholat zuhur. Sebagian mengatakan ibu-ibu boleh sholat Jumat. Boleh. Jadi kewajiban sholat Jumat itu tidak hanya berlaku untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Tapi perempuan itu tidak, apa istilahnya, tidak dikuatkan. Dia boleh memilih antara sholat Jumat atau sholat zuhur. Nah inilah kemudian kenapa sholat Jumat itu adalah dianggap sebagai pengganti sholat zuhur. Tapi ada Pak ulama yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu ya sholat sendiri, tidak menggantikan sholat zuhur. Maka setelah sholat Jumat mereka sholat zuhur. Itu beda pendapat, nggak apa-apa. Kita nggak boleh bilang wah sesat nih, nggak. Karena panggilan Jumat itu khusus. Cuma kita mengikuti mazhab yang sepakat bahwa sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Kembali lagi tadi, aqimis sholata lidzikri. Sholatlah untuk mengingat aku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang orang-orang Bani Israel itu mengabaikan hari Sabtu untuk beribadah, tapi mereka gunakan untuk mencari ikan. Ayat ini Pak sebetulnya tidak sebegitu tegas dibanding yang Jumat. Oh, Jumat itu tegas. Ayatnya tegas bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salat Jumat itu semua baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Di akhir hayatnya setelah itu apa? Gimana bunyinya Lutfi? Fatarokuka qa'ima itu wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan waktu itu kejadiannya, waktu ayat ini turun, itu sejumlah sahabat itu ada yang jualan di luar, Nabi lagi khutbah, itu keluar karena ada kafilah, yang tinggal cuman Sayyidina Ali. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha, mereka semuanya keluar menuju itu. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka semua meninggalkan kamu Muhammad dalam keadaan berdiri. Cuma Sayyidina Ali. Wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan Muhammad, apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada lahun wa tijarah, dagangan dan apus-apusan. Kalau orang Jawa bilang apus-apusan, tipu-tipuan. Artinya apa Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada hari-hari, ada waktu-waktu khusus memang. Ada waktu-waktu khusus. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nggak ada waktu khusus untuk ibadah, enggak. Memang ada. Ya contohnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian Jumat. Nah kaitannya dengan ini nih. Kaitannya dengan misalnya malam Jumat. Kenapa orang baca Yasin di malam Jumat? Oh itu enggak ada hadisnya. Enggak. Baca Quran di malam Jumat itu penting. Nah kalau Quran itu mau diambil qalbnya, ya Yasin. Baca Yasin. Boleh baca Ali Imran? Boleh. Tapi ulama itu membiasakan untuk membaca Yasin. Baca surat Al-Kahfi kapan? Kan hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai dari maghrib sampai
maghrib lagi. Nah, ulama membiasakannya dibagi. Oh, kalau malamnya itu malam Jumat baca Yasin, paginya baca Al-Kahfi, dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Nanti kita ada malam nisfu Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban, itu malam kelasnya nomor 2 setelah Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita tidak memanfaatkan malam itu. Ada yang mengatakan malam itu, kata Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, malam itu adalah malam tu'rad, malam diserahkan seluruh amal kita setahun, tahunan. Malam diserahkan amal tahunan. Ada bulanan, ada pekan, ada harian. Harian itu sore, malaikat naik ke atas melaporkan amal. Allah bertanya, hambaku sedang apa? Oh, dia sedang puasa, menunggu waktu maghrib. Oh, dia sedang istirahat. Pokoknya dilaporkan harian. Pekan, Jumat, laporkan. Bulanan ada yang mengatakan ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15. Ada yang mengatakan setiap 7, 17, 27. Di antara 3 itu. Nah, tahunannya itu nisfu Sya'ban. Apa hukumnya salat nisfu Sya'ban? Kalau dihukumi salat nisfu Sya'ban, maka dia berdosa. Karena nggak ada salat nisfu Sya'ban. Tapi kalau dia salat sunnah di malam nisfu Sya'ban, oh bagus. Sebagaimana dia salat sunnah di malam Qadar. Sebagaimana dia salat sunnah di malam Idul Fitri, Idul Adha. Sebagaimana dia salat sunnah di malam Jumat. Bagus. Lalu apa hukumnya baca Yasin 3 kali? Bagus. Kenapa? Karena baca Yasin itu seperti diketahui bahwa Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Quran, intinya Al-Quran. Jadi silahkan mau baca Yasin 3 kali, kemudian diniati yang pertama untuk supaya hidup umurnya panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua minta apa? Minta apa, Bu? Minta sehat, minta supaya rezekinya bagus. Yang ketiga minta dijauhkan dari musibah bala. Boleh nggak baca Quran untuk tujuan ini? Oh boleh. Boleh. Namanya apa? Tawassul. Tawassul itu boleh, dengan amal boleh. Hadisnya apa? Nabi SAW bercerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Yang pertama bertawassul dengan perbuatan baik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang kedua bertawassul dengan meninggalkannya dia dari maksiat padahal dia mampu. Yang ketiga bertawassul dengan amalnya menunaikan hak karyawannya. Ya Allah, saya bertawassul dengan amal saya ini, boleh. Nah, apalagi dengan baca Al-Quran. Apalagi dengan baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu-Ibu, jangan khawatir, ya, jangan khawatir tentang ibadah nanti di malam nisfu Sya'ban. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ibaratnya begini. Doa itu kan banyak. Doa itu banyak. Ada mungkin ratusan ribu doa. Pertanyaannya, yang dibaca apa? Kan gitu. Kalau habis sholat kita doanya apa? Oh, ulama tuh bacanya ini nih, doa yang ini nih. Nah, doa istighfar, doa minta ini, minta itu, ta'awudz segala macam. Kita ikut itu. Daripada kita mereka-reka doa apa yang saya baca, ya udah ikut aja. Nah sama, malam nisfu Sya'ban ngapain? Ngapain kita? Nah, udah ada itu tradisi itu, ya udah ikut aja. Ya jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau ada yang bilang oh itu bid'ah, ya nggak apa-apa.
Itu pendapatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa itu boleh dilakukan. Selama itu tadi, selama kita tidak usolli sunnatan nisbi Sya'ban. Nggak ada itu memang. Tapi kalau saya niat sholat sunnah, boleh. Sholat sunnah mutlak itu kan kapan saja dilaksanakan. Apalagi di malam nisbu Sya'ban. Apalagi di malam Ramadan. Apalagi di malam Lailatul Qadar gitu. Ya, itu boleh. Nanti Pak, saya ditanya di akhirat kan, Bapak nih ditanya nanti di akhirat, kamu kenapa itu? Lah itu Pak Rifki yang ngomong. Saya tanggung jawab, gitu istilahnya, tanggung jawab apa namanya? Akademik, tanggung jawab ilmiah, dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akibat dari mereka melampaui batas tetap berkegiatan, tetap mencari ikan di hari Sabtu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kunu faqulna lahum, maka Allah Subhanahu wa taala ya, jadikan kalian semua qiradatan. Qiradatan itu jamak dari qirdun, kera. Khasiin, yang hina. Apakah mereka sungguh-sungguh jadi kera? Apakah mereka sungguh-sungguh dikutuk jadi monyet? Kira-kira bisa nggak ya Pak Dokter? Manusia berubah jadi monyet. Bisa nggak? Ya, kalau kita itu berpegangan pada bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu mampu, ya bisa. Bisa. Tapi ulama ada yang mengatakan bahwa bukan begitu. Tapi kata ulama, masakhat qulubahum walam yamsahu qiradah wa innama huwa mithlu darbillahi ta'ala kamathalil himar. Jadi diumpamakan mereka itu seperti kera, seperti monyet. Apa ya sifat-sifatnya, ya kelakuannya. Monyet itu telanjang, nggak punya pakaian, nggak berpakaian, nggak ada ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian itu kan pakaian takwa. Jadi karena mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan seperti kera. Perbuatannya seperti kera, tomak, rakusnya seperti kera. Kera itu nggak cukup tangan satu ngambil, kanan, kiri, kaki kanan, kaki kiri, ambil semua. Rakus, serakah. Maka Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan qiradatan khasiin itu maknanya adalah bahwa dia Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti kera-kera mub'idina, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian binasa dalam waktu 3 hari. Nah, kalimat fakulna, dan kami berkata. Nah, kalau Allah berkata itu sama dengan Allah berkehendak. Surat Yasin. Apa? Yang terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau berkehendak sesuatu maka dia berkata ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi begitu Allah bilang kun, ya jadi. Nah, ucapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua itu menjadi kera-kera ya, yang hina, faja'alnaha, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu
hukuman itu nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Nakalan lima baina yadaiha, yaitu sebagai pelajaran karena mereka menolak Allah Subhanahu wa taala, sebagai hukuman karena mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pelajaran buat siapa? Lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ada 3 nih, Pak. Nasihat itu lima baina yadaiha buat orang-orang di sekitar mereka, wa ma khalfaha dan orang-orang sesudah mereka. Terus tambah khusus wa mau'izatan lil muttaqin. Dan nasihat buat orang-orang yang bertakwa. Apa maknanya? Nah, ini Pak. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bertakwa, sehingga orang yang bertakwa itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan perbuatan seperti yang Bani Israel itu lakukan. Yaitu apa? Mereka menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, memilih mencari dunia. Mencari dunia bukan atas perintah Allah, tapi untuk keinginan nafsunya. Jadi kalau ditanya, boleh nggak kita cari dunia? Boleh. Tapi ibtigha'a mardatillah. Tapi natawajjahu ilallah. Kita mencari dunia itu karena Allah dan kita peruntukkan untuk Allah. Cari dunianya karena Allah, bukan karena selain Allah. Cari dunianya karena melaksanakan perintah Allah. Misalnya apa? Untuk, ya Allah, ini saya mau cari dunia, cari uang, cari beli ini beli itu, karena Allah Subhanahu wa taala perintah. Misal, kita diperintah untuk sholat. Sholat itu syaratnya, di antara syarat salat itu adalah menutup aurat. Maka kita harus beli baju, beli sarung, beli ini. Untuk apa? Untuk menutup aurat. Jadi kita berpakaian itu untuk apa? Menutup aurat. Dan kita pergunakan untuk ibadah. Nah, itu boleh. Boleh. Yang bagus, oh ya harus yang bagus. Kata Imam Abdul Hasan Ali Asyadili al-Hasani, orang itu kalau pakaiannya bagus, makanannya enak, tidurnya empuk, itu sekujur tubuhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau dia itu pakaiannya lusuh, makanannya nggak enak, itu kalaupun dia bersyukur itu masih ada ngeluhnya. Masih ada ngeluhnya. Tempe, coba ayam. Kalau orang makannya enak, pakaiannya bagus, itu insya Allah bersyukur. Nah, saya ketemu kiai dari mulai saya sanawiyah, ngajinya sama Kiai Anwaruddin Ibn Ahmad Zahid, kemudian Kiai Hasbullah, itu necis, pakaiannya necis, bagus, sehingga apa? Dianya, menurut saya, dianya bersyukur, orang lain ikut bersyukur. Alhamdulillah. Nggak ada orang yang kasihan sama kiai ini, nggak ada. Wah, kiainya pakaiannya lusuh. Itu pendapat, saya kira mengikuti pendapatnya Imam Abdul Hasan Ali Asyadili al-Hasani. Apalagi kemudian kalau kita beranggapan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dalam tampilan yang sebaik-baiknya. Nah, kalau kondangan kita ngadep orang aja batiknya bagus, ini yang bagus. Masa menghadap Allah Subhanahu wa taala mukenanya harga 30.000, 50.000. Ya Bu ya? Iya. Ya kalau kondangan aja Masya Allah rapihnya minta ampun. Masa sama Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada yang bilang Allah kan nggak ngelihat ininya. Itu urusan Allah itu. Innallaha yang la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Itu kaitannya dengan kita nggak boleh sombong.
Nggak ada bedanya kulit putih sama kulit hitam. Nah, itu. Tapi urusan kita berpakaian, wah itu harus sebaik-baiknya. Harus sebaik-baiknya. Ya makanya saya urusan pakaian saya agak cerewet kalau sama anak-anak. Sama Lutfi segala macam itu. Jumat pakai putih. Kenapa putih? Sunnahnya putih. Meskipun nggak baru. Kalau Idul Fitri sunnahnya baru meskipun nggak putih. Gitu. Saya kalau ada khotib nggak pakai putih, itu saya keluar. Kenapa? Karena dia sejak awal nggak mengikuti sunnah Nabi, padahal dia jadi khotib. Itu kalau bisa keluar, saya keluar. Cari masjid yang lain. Kenapa? Karena dia harus memberikan contoh di sunnah. Khotib itu jangan dibayangkan kita yang sedang khotib, enggak. Khotib itu kita mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hayahnya, perbuatannya, perilakunya itu ya harus seperti yang diwakili baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya, nah, kita balik lagi. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan mau'izah buat orang-orang yang bertakwa, li'annahum al-muntafi'una biha bi khilafi ghairihim. Karena yang namanya mau'izah itu adalah sesuatu yang hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa itu tidak memanfaatkan nasihat. Dianggap angin lalu. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia akan memanfaatkan mau'izah itu. Makanya wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, jadi Bapak punya, saya ulang sedikit lagi, kembali lagi. Bapak punya baju banyak, oke, nggak apa-apa. Tapi khusus Jumat pakai putih, pakai putih. Karena itu sunnah. Bapak punya rezeki banyak, boleh. Tapi semuanya peruntukkan untuk ibadah, untuk lillah. Nah, saya bersyukur nih, pagi ini saya dijemput pakai mobilnya ayahnya Lutfi. Mobil saya lagi di bengkel. Saya bilang sama Lutfi, Lutfi besok kita naik motor. Ternyata Lutfi pulang semalam ambil mobil. Ya mudah-mudahan rezekinya berkah, digunakan untuk ngaji, amin ya rabbal alamin. Ya. Maka termasuk juga Bapak, kan ini kaitannya dengan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu ibadah kita mencari dunia. Memilih untuk mencari dunia. Pertanyaannya, boleh nggak kita ibadah untuk urusan dunia? Nah ini kan nggak boleh kamu berurusan dengan dunia padahal kamu diperintah untuk ibadah. Oke, sekarang dicampur aja. Gimana? Ibadah untuk urusan dunia. Jawabannya, boleh. Ibadah itu boleh untuk urusan agama, boleh untuk urusan dunia, boleh. Sholat, niat untuk, ya Allah, anak saya pengen ujian. Sholat untuk supaya hajat kita dikabulkan. Namanya sholat hajat. Boleh. Hajatnya apa-apa aja. Selama minta sama Allah Subhanahu wa taala, apa aja boleh. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, meskipun kamu untuk urusan minta tolong sendal jepit putus, minta sama Allah, boleh. Jadi jangan sampai ayat ini kemudian dapat pemahaman, oh kalau gitu kita nggak boleh untuk urusan dunia digabung sama ibadah. Boleh, boleh, boleh. Yang kedua, boleh nggak kita dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita menyertakan permintaan kita yang hajat kita segala macam itu dalam ibadah kita. Kalau tadi digabung, jadi habis sholat minta. Kalau ini boleh nggak? Dalam sholat kita minta. Jawabannya boleh. Enggak, di dalam sholat kita minta sama Allah. Boleh nggak? Boleh.
Kapan waktunya? Waktu sujud. Pas sujud kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saran saya, jangan muanya itu kita minta sama Allah. Ada yang kita nggak minta apa-apa. Kita sholat, ya memang ini khusus sholat. Apa itu? Sholat 5 waktu. Jadi kan sholat 5 waktu kita itu, saya nggak minta apa-apa. Ini memang kewajiban saya sebagai hamba kepada Allah. Nanti habis itu sholat sunnah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat duha, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibu sholat duha? Doanya? Bu? Apa ya? Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana asiran fasahhilhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana katsiran fabarik lana fi. Ya Allah, kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau susah mudahkan, kalau sedikit banyakkan, kalau banyak berkahkan. Wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana katsiran fabarik lana fi. Allahumma ij'al yadi yadal ulya bil i'ta wa la taj'al yadi yadas sufla bil isti'ta. Ya Allah, jadikan tangan saya tangan yang di atas yang memberi, jangan jadikan tangan saya tangan di bawah yang meminta. Allahumma hrusni, ya Allah jaga saya minat ta'abi fi talabih, dari lelah dalam mencarinya. Minta dilindungi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari itu. Wa minal bukhli ba'da husulih, jauhkan kami dari pelit setelah mendapatkannya. Nah, doa sholat duha nanti saya kirim ke Pak Budi, baca. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita boleh meminta di dalam sholat kita, boleh. Tapi jangan semua sholat kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu untuk bertemu sama Allah, nikmati pertemuan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lagi sumpek, obatnya apa, Bu? Nomor 1 obatnya jalan-jalan. Ya Isra Mi'raj itu kan Nabi lagi sumpek, sedih, ditinggal sama istri tercintanya Sayyidah Khadijah, ditinggal sama pamannya Abu Thalib yang membelanya depan. Allah kasih dia jalan-jalan kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi nomor 1 jalan-jalan. Kalau lagi puyeng jalan-jalan. Ini nanti siang saya ke Anyer jalan-jalan. Insyaallah. Yang kedua, sholat. Sholat itu bikin hati kita tenang. Kata Allah apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sholat untuk mengingat aku, untuk mengingat Allah. Mengingat Allah bikin hati tenang. Kalau habis sholat hatinya nggak tenang, ya sholatnya salah, gitu aja, gampang. Habis sholat kok masih nggak tenang, berarti ulangi sholatnya. Karena Allah janji, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman itu tatmainnu qulubuhum. Hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati tenang. Maka sholat mengingat Allah, berarti sholat hati tenang. Sholat hati nggak tenang, ya ada apa-apa dengan sholatnya, ulangi aja. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sekelumit dari pemahaman kita tentang ayat, ya, surat Al-Baqarah ayat 65, 66.
Sekarang kita istiadat menjelang puasa. Jadi menjelang Ramadan itu kita harus mempersiapkan diri. Ada 3 yang harus dipersiapkan. Yang pertama, batin. Batin kita itu harus segembira-gembiranya. Nggak bisa pura-pura gembira, nggak apa-apa. Iya, pokoknya dipaksain. Pak, saya nggak bisa. Udah, pokoknya paksain. Kayak gembira. Orang sholat itu kata sebuah riwayat itu kalau bisa tabaka itu ya diusahakan nangis. Kalau nggak bisa nangis beneran. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu menerima ibadah. Jangan nih kasih tahu sama anak-anaknya, jangan ya besok puasa nggak makan dong. Harus dengan segembira-gembiranya. Gembiranya apa? Gembiranya kita akan mendapatkan satu kesempatan yang sangat luar biasa di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri kita, dan pahalanya, balasannya bukan pahala, balasannya itu seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya tanpa terkecuali. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama, siapkan batin kita. Maka ada riwayat, meskipun ini bukan hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya haram masuk neraka. Ya tentu kegembiraannya bukan cuma sekedar gembira, ya puasa. Cuman gembira doang tapi nggak puasa. Nah. Yang kedua yang harus dipersiapkan adalah ilmu. Jadi nggak boleh tuh tengah-tengah puasa kita ragu, ini batal apa enggak. Nggak ada ibadah yang dalam keraguan tuh nggak ada. Harus yakin. Sholat, kita ragu sampai salam, itu nggak sah sholatnya. Tapi kalau kita yakin, meskipun keyakinan kita salah, sah sholatnya. Ya rokaat, kita yakin udah 4, padahal 3. Begitu salam kita dikasih tahu, tadi sholatnya baru 3 rokaat. Terus kita yakin, enggak, saya yakin 4, sah. Tapi kalau kita ragu-ragu, sampai salam, tadi 3 apa 4 ya? Itu batal. Nah sama ibadah kita juga begitu. Puasa juga begitu, jangan sampai kita ragu. Oh yakin ini batal, oh ini enggak batal gitu. Ya. Nah yang membatalkan puasa itu satu, masuknya sesuatu apapun itu ke dalam tenggorokan secara sengaja. Jadi ada yang masuk sampai ke tenggorokan sengaja. Kalau masuk cuma di mulut, nggak apa-apa. Ibu nyicip makanan, lepeh lagi, boleh. Nggak ke tenggorokan. Tapi kalau bapak jangan, Bu. Kalau bapak nyicip masuk tenggorokan dia. Ya, masuk ke mulut, nggak apa-apa. Tapi kalau ke tenggorokan, yang ketiga, sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Awal-awal puasa biasanya gitu. Pagi-pagi langsung ngopi. Aduh manis. Ngopi. Ya udah, nggak sengaja, meskipun sebakul nggak sengaja nggak apa-apa. Nomor 1 itu ya. Ada yang mengatakan bukan hanya ke tenggorokan, tapi masuknya sesuatu secara sengaja ke perut besar. Istilahnya begitu Pak Dokter. Waktu ngaji saya itu ke perut besar. Ada perut kecil. Hah? Oh. Maksudnya waktu itu infus. Kalau infus itu batal. Tapi kalau suntik misalnya mau cabut gigi disuntik, itu nggak batal. Hah? Gimana tuh Pak Dokter? Ini Pak, segala sesuatu yang masuk yang tubuh menjadi kuat. Artinya kan kalau puasa tuh biasanya lemah. Dengan sesuatu yang masuk ditambah kuat. Nah itu nanti rokok nggak termasuk di situ.
Karena dia nggak bikin kuat. Maksudnya masuk rokok kan nggak masuk ke lambung. Maksudnya kan paru-paru beda. Tapi tetap batal. Harus batal. Makanya itu masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Kalau itu, makanya merokok itu bahasa Arabnya itu syurb, minum, syurbud dukhan. Minum asap. Supaya apa? Supaya dia masuk dalam kategori makan dan minum. Nah itu. Ini selain makan minum, ya, kan lewat tenggorokan tadi. Kalau rokok kan lewat tenggorokan, Pak. Nah, batal udah itu. Tapi kalau yang suntik itu kan nggak ke tenggorokan dia. Nah, itu infus batal. Yang kedua, muntah disengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Melakukan perjalanan, mual, muntah di jalan, kumur-kumur, lanjutkan puasanya. Tapi kalau sengaja muntah, batal. Yang ketiga, berhubungan suami istri meskipun tidak keluar mani. Berhubungan suami istri meskipun tidak keluar mani, batal. Yang keempat, keluar mani sebab syahwat. Meskipun tidak berhubungan suami istri, tapi sebab syahwat. Lihat jam dinding terangsang, keluar maninya, batal. Tapi kalau tidak sebab syahwat, Bapak misalnya kelelahan, ya, terus keluar mani, mimpi keluar mani, nggak batal. Mimpi keluar mani nggak batal. Meskipun mimpi basah, mimpi berhubungan suami istri, itu nggak batal. Nah, yang batal itu keluarnya mani mubasyaratan, ya, kanat aula, ya, baik bersentuhan atau tidak, sebab syahwat itu batal. Jadi sentuhan, keluar mani batal. Berapa tuh? 4. 5, gila meskipun sesaat. Iya. 1 menit gila, batal puasanya. Habis itu dia sadar gitu ya. Yang keenam, ayan setengah hari. Kalau sampai zuhur dia tetap ayan, batal puasanya. Tapi kalau setelah zuhur dia sadar, ayannya sembuh, maka dia lanjut puasa. Udah itu aja yang membatalkan puasa. Kita enggak ini, ya tetap puasanya sah. Nah, rukun puasa itu 2. 1, niat. Yang kedua, menahan diri, al-imsak anil muftirat. Menahan diri dari yang membatalkan, yang tadi 6 tadi. Niat puasa, itu kata Imam Asy-Syafi'i, harian. Kenapa harian? Karena batal 1, bayarnya cuma 1. Enggak sebulan. Maka puasa itu niatnya harian. Madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki, bisa sebulan. Kenapa? Karena orang nggak dianggap puasa sebulan sebelum dia bayar kalau utang 1. Itu dia harus bayar. Baru dia dianggap puasa sebulan. Atau dalam kata lain, puasa Ramadan itu begitu batal 1 harus diganti yang 1 ini. Meskipun yang 28 itu sah. Tapi yang 1 harus dibayar. Kenapa? Karena puasa itu syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Sebulan. Kita pakai aja dua-duanya. Di awal Ramadan, niat. Ya Allah, saya niat puasa sebulan Ramadan. Lillahi ta'ala. Melaksanakan fardumu, lillahi ta'ala. Nawaitu shauma syahri Ramadan. Ya, lillahi ta'ala. Itu bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya niat melaksanakan ibadah fardu sebulan Ramadan karena Engkau, lillahi ta'ala. Terus yang harian ya biasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat puasa besok Ramadan. Besok itu bahasa kita ya. Karena kita niatnya malam. Besok. Sudah? 2 itu. Ini pengetahuan yang sederhana tentang puasa Ramadan. Yang ketiga yang harus dipersiapkan, jelas, fisik. Jangan sampai sakit, rugi. Sakit itu rugi. Ya nggak minta sih ya namanya sakit ya. Tapi usahakan jangan sakit. Dari sekarang tuh di olahraga yang bagus,
Maka bulan Sya'ban itu ada ulama mengatakan tidak dianjurkan puasa. Meskipun Nabi SAW pernah sebulan penuh puasa, tapi pernah sebulan penuh tidak puasa di Sya'ban ini. Jadi boleh puasa, boleh. Nggak puasa, boleh. Kalau saya milih nggak puasa. Pilih puasanya Ramadan aja. Ramadan. Nah, fisiknya disiapkan, termasuk materinya juga disiapkan. Untuk apa? Oh, untuk bersedekah di bulan Ramadan, itu pahalanya jauh lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir terkait dengan bulan suci Ramadan, kita jadikan bulan suci Ramadan kita besok itu jauh lebih baik. Mana caranya lebih baik? Nah, lihat Ramadan kemarin kita sudah melakukan apa, yang terlewat apa. Oh, baca Qur'annya, oh sholat malamnya, ya. Sholat malam itu ya tarawih, ya tahajud, ya hajat, ya taubat, sholat malamnya. Oh, puasanya hari-harinya. Silakan untuk diintrospeksi, dilihat ya, yang tahun lalu seperti apa. Nah, tahun ini kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk mencicipi, untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahlina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah innaka 'afuwwun ghafur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua sungguh-sungguh ya, bisa melaksanakan atau bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.